Anak-anak ibu semuanya, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Semangat ya, semangat ya, semangat ya. Sebelum tonton video ini, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, anak-anak ibu semuanya, kelas 2. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat untuk belajar walaupun dengan sistem jarak jauh. Pada kali ini Ibu akan menerangkan materi tematik, yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran 1-6. Kalian persiapkan bukunya. Pada halaman 12 ini ada 2 anak, kakak beradik. Mereka sedang bermain simpai. Sekarang kalian buka buku paketnya halaman 13. Di sini ada teks bacaan, ya. Bacaan dengan judul bermain simpai. Nah, tahukah teman-teman apakah simpai itu? Nah, simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan juga olahraga. Cara memainkan simpai ya hanya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggangnya diapakan? Digoyangkan. Pada halaman 14 di sini ada pertanyaan. Ya, pertanyaan. Jadi anak-anak semua disuruh untuk menjawab pertanyaan yang ada pada halaman 14. Contoh nomor 1. Pertanyaannya, apakah itu simpai? Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya, kalian lihat pada teks bacaan yang ada pada halaman 13. Lihat di sini pada halaman 13. Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Jadi, kita bisa menjawab soal nomor 1. Apa itu simpai? Kalian jawab. Simpai adalah apa tadi? Alat yang berbentuk lingkaran. Nah, untuk menjawab soal nomor 2 sampai selesai, caranya seperti tadi. Kalian baca soalnya, kemudian cari jawabannya yang ada pada teks bacaan, ya. Faham anak-anak? Insya Allah. Sekarang kita ke halaman 21. Di sini ada bacaan, yaitu benda-benda di sekitar kita. Nah, sekarang anak-anak ibu semuanya, coba kalian amati benda yang ada di rumah kalian. Ya. Coba. Di sini ada benda yang permukaannya halus, ada benda yang permukaannya kasar, dan juga ada benda yang permukaannya basah.
Lihat di sini. Nah, di sini ada vas bunga. Ibu raba di sini, Ibu sentuh, pegang-pegang. Ternyata kok permukaannya kasar. Maka contoh benda yang permukaannya kasar ya, misal vas bunga. Kemudian apalagi yang ada di rumah, misalnya batu ya, batu. Batu juga termasuk benda yang permukaannya kasar. Ya. Ini ada Ibu bawakan contoh batu. Ibu sentuh, Ibu pegang, kasar ya. Di sini Ibu juga ada air. Ibu pegang nih airnya. Ternyata air permukaannya, wah, basah tangan Ibu. Air permukaannya basah. Ya. Sehingga benda yang permukaannya basah contohnya ya air. Apalagi banyak ya, kecap. Oh, di sini ada benda yang permukaannya halus. Apa misalnya? Contohnya apa? Lihat, ini ada tisu. Tisu di sini, Bu pegang, permukaannya halus. Kemudian kertas. Kertas juga permukaannya halus. Paham? Insya Allah. Anak-anak Ibu semuanya, sekarang kalian buka buku paket halaman 45. Pada halaman 45 di sini ada pertanyaan. Apa judul bacaan di bawah ini? Nah, kita lihat teks bacaan ini. Judul bacaan ini adalah wujud benda. Ya. Dilihat dari wujudnya, benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kita, kalau dilihat dari wujudnya, itu dibedakan menjadi 3. Apa saja? Yaitu benda, 1, benda padat. Ibu tulis di sini ya. Benda padat. 2, benda cair. 3, benda gas. Benda padat itu apa, Bu? Nah, mari kita ke sini. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran tetap. Jadi, benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukurannya tetap. Ya, contoh. Yang Ibu pegang ini adalah contoh benda padat. Ya. Kalau Ibu guru pindahkan dari sebelah kanan ke sebelah kiri, ke sini, coba, apakah vas bunga ini akan berubah bentuknya? Jadi kecil atau bertambah besar? Tentunya vas bunga ini masih utuh atau tetap. Ya. Makanya benda yang memiliki ukurannya tetap dan bentuknya tidak berubah, itu yang disebut benda padat. Faham? Insya Allah. Sekarang benda cair. Apa itu benda cair? Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran tetap.
Ukurannya tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan bentuk tempat atau wadahnya. Nah, kalau benda cair adalah benda yang memiliki ukuran tetap tetapi bentuknya berubah seperti bentuk tempatnya. Contoh misal, ibu membawa air yang ditaruh di dalam gelas. Kemudian ibu juga membawa mangkok ya. Ibu akan memindahkan air ini ke dalam mangkuk. Perhatikan. Nah, ibu pindahkan. Perhatikan. Bentuknya air, ukurannya, isinya, air tadi tidak berubah. Air ini tadi isinya mungkin, air tadi beratnya misal sekian liter atau setengah liter ya. Ini contoh saja misal ya, misalnya saja. Ibu pindahkan ke dalam mangkok, ya beratnya tetap sekian liter. Tidak, misal beratnya 2 liter, setengah liter. Ya walaupun dipindah dari gelas ke mangkuk tetap setengah liter, tidak menjadi 2 liter. Tetapi bentuknya ya, bentuknya berubah sesuai dengan bentuk tempatnya. Tadinya bentuk air di gelas seperti gelas. Ketika ibu pindahkan ke mangkuk, bentuknya seperti mangkuk. Yuk, apa tadi benda cair? Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran tetap, tetapi bentuknya berubah sesuai dengan bentuk tempat atau wadahnya. Tolong anak-anak semuanya kelas 2 diingat-ingat. Faham? Insya Allah. Sekarang yang ketiga, benda gas. Apa itu benda gas? Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang berubah sesuai dengan bentuk tempat atau wadahnya. Perhatikan ke Bu Guru. Apa tadi bentuk gas? Maaf, apa tadi benda gas? Benda gas adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang selalu berubah sesuai dengan bentuk tempat atau wadahnya. Contoh, balon ya. Jadi contoh dari benda gas adalah balon yang ditiup atau yang diisi dengan angin. Apalagi ban ya, anggap ini gambar ban. Baik itu ban motor ataupun ban sepeda. Tetapi kalau ban itu sendiri adalah benda padat. Ingat, bannya itu adalah benda padat. Tetapi kalau ban ini sudah diisi dengan angin atau gas, maka ini adalah contoh dari benda gas. Faham anak-anak? Insya Allah. Kalian perhatikan buku paket di halaman 36 sekarang. Di sini ada percakapan antara balon dengan perahu. Balon berkata atau bertanya kepada perahu, ya, dengan bantuan apa
Di sini ada percakapan antara balon dengan perahu. Balon bertanya kepada perahu, ya. Perahu, bagaimana caranya kamu bisa berlayar? Perahu menjawab, saya berlayar dengan bantuan angin. Kemudian balon bertanya lagi, apa itu angin? Perahu menjawab, angin adalah udara yang bergerak. Anak-anak ibu semuanya, coba sekarang Bu Guru tanya, apa itu angin? Angin adalah udara yang bergerak. Sekarang kalian perhatikan pada halaman 30. Di sini ada nama benda. 1, kelereng. Nah, di sini bentuknya, ya. Apakah kelereng ini bentuknya tetap atau berubah? Ayo, kelereng ini benda padat atau benda cair? Benda padat, Bu. Nah, kelereng ini adalah benda padat. Maka kelereng bentuknya tetap. Sebab kalau kelereng ini kita masukkan ke dalam tas, ya, bentuknya masih utuh seperti kelereng, tidak akan berubah menjadi seperti tas. Paham ya? Karena apa tadi? Benda padat adalah benda yang bentuknya dan ukurannya tetap tidak berubah. Kemudian di sini ada sirup. Yo, sirup bentuknya tetap atau berubah? Berubah, Bu. Pinter. Kenapa sirup kok bentuknya berubah? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Kenapa? Karena sirup adalah benda cair. Betul. Sirup termasuk contoh dari benda cair. Tadi benda cair itu apa? Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuknya, maaf Ibu ulangi lagi, benda cair adalah benda yang mempunyai ukuran tetap tetapi bentuknya berubah seperti bentuk wadahnya, ya. Paham? Insya Allah. Sekarang kalian lihat ke sini. Di sini, ya. Perbedaan benda gas dan benda cair. Coba setelah kalian belajar tentang benda gas dan juga benda cair dan juga benda padat, coba perbedaan antara benda gas dan benda cair itu terletak pada apanya? Perbedaannya tentunya terletak pada ukurannya, ya. Jadi perbedaan benda gas dan benda cair terletak pada ukurannya. Kalau benda gas ini ukurannya berubah, sedangkan benda cair ini ukurannya tetap. Nah, sekarang coba Ibu mau tanya, persamaan antara benda gas dan benda cair ini terletak pada apanya? Ya, persamaannya terletak pada bentuknya, ya. Bu tulis di sini bentuknya. Baik benda gas ataupun benda cair, bentuknya berubah mengikuti bentuk wadah atau tempatnya.
Sedangkan kalau perbedaannya yang telah Bu Guru sebutkan tadi. Maaf, perbedaannya yang telah Ibu sebutkan tadi. Benda gas dengan benda cair mempunyai perbedaan, yaitu di ukurannya. Kalau benda gas ukurannya itu berubah sesuai dengan bentuk tempatnya, kalau benda cair ukurannya tetap. Faham anak-anak? Insya Allah ya. Nah, sekian materi dari Bu Mundi. Semoga kalian dapat memahaminya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.